Selamat datang di New Identity Church Indonesia. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kasih blessing dong teman-teman sebelahnya, kiri, kanan, depan, belakang. Tuhan memberkati, kasih senyuman yang paling manis. Selamat datang di NIC. Tepuk pundaknya, Tuhan berkati kamu ya. Baik, saya juga mau menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Welcome home. Saya berharap kita bisa dapat berkumpul, beribadah setiap hari Kamis malam, menerima berkat Tuhan bersama-sama. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh hambanya, Evangelis Martin Sunardi. Dan akan dilayani juga oleh tim NIC Worship. Kasih tepuk tangan dong buat tim NIC Worship. Baik Bapak Ibu, saya juga mau mengundang tim NIC Worship sebelum kita memulai ibadah kita. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah berhenti untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu satu minggu ini Tuhan. Sampai kami bisa bertemu muka bersama dengan saudara-saudara seiman kami di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat keluarga yang sehat. Terima kasih untuk pekerjaan yang baik. Dan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang berlimpah untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini juga Tuhan kami mau menerima berkat firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang beliau sampaikan menjadi berkat buat orang banyak dan juga Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Juga Tuhan kami mau panggil jiwa-jiwa Tuhan untuk masuk Tuhan hadir ke dalam rumah-Mu ini Tuhan. Kami mau bangun tembok yang berlapis-lapis Tuhan. Tidak ada serangan iblis dari pihak manapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati peralatan, berkati tim production dan berkati semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di atas segalanya Tuhan ampuni kesalahan kami supaya tidak terhalang berkat yang akan Tuhan Yesus beri buat kami. Terima kasih Bapa, semua yang percaya katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersama saudara kita memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Masuk cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Masuk cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semua. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk kepala kita saudara. Haleluya. Sama-sama kita katakan dari awal lagi saudara. Sama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Itulah kekuatan bagi jiwa.
kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Semua haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. haleluya. Biar musuh saja memuji nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan kita yang layak kita sembah, kita puji. Amin saudara. Bersama-sama saudara, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan kita lebih dari pemenang, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Masih siap memuji nama Tuhan, amin. Amin, haleluya. Mari bersama-sama saudara, kita mau puji nama Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak kita sembah, kita puji. Bersama-sama kita katakan, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Ini. Mari maju umat pemenang. Lambaikan tanganmu. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja.
umat-umat pilihan Allah. Bersama kita katakan, Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Bersama-sama saudara kita katakan, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. lebih lagi saudara. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, Dialah Tuhan, Dialah Raja. berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus, kami mau merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau merasakan lawatan-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya Bapa, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan Yesus. Engkau tetap Allah Tuhan, Allah yang selalu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan
selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Tak terselang di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembah Kau, kami tinggikan, kami bersaksi, kami sembah, kami sembah Tuhan, kami sembah, terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita sembah lebih lagi saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Ku sembah Engkau
sembah Engkau Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita saudara. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi saudara. Biar hadirat Tuhan yang ada di tempat ini saja saudara. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Mari sembah, mari sembah. Kami menyembah-Mu. Terima kasih. Segala kebaikan-Mu, segala pengorbanan-Mu. Kami sembah, kami tinggikan Kau. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi saudara. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat segala kebaikan-Mu yang ada di tempat ini. Sebab kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God.
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Benar Tuhan, hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup kami hanya untuk mengagung-agungkan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya yang layak. Gak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat identitas-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau sungguh Tuhan yang baik. Bahwa Engkau sungguh punya kasih setia untuk selama-lamanya. Tidak terbatas dan tidak bergantung apapun juga ya Tuhan. Bahkan kesetiaan-Mu tetap turun-temurun. Sekali-kali Engkau gak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini mau mengucap syukur. Untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas akhir di kuliah dan sekolahnya dengan hasil cum laude ya Tuhan. Dengan hasil yang sangat memuaskan dan sudah melewati sidang dengan baik Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, sanjungan hanya bagi Engkau yang layak. Bersyukur juga untuk seorang ibu yang setia melakukan perpuluhan, mengembalikan miliknya Tuhan. Dari hal-hal yang kecil sehingga Tuhan beri lagi kepercayaan untuk hal-hal yang jauh lebih besar. Terbukti firman-Mu ya Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bawa pokok-pokok doa umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berdoa untuk mereka yang masih berjuang untuk mencari pekerjaan, jenjang karir yang lebih baik, dan mereka yang sedang merintis usaha. Tuhan, kami tidak mau sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang melakukan berbagai macam upaya dengan kekuatannya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri, bahkan dengan koneksi atau apapun juga namanya Tuhan. Tapi kami mau tetap datang kepada Tuhan, berlari-lari kepada Tuhan karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang bisa menolong kami. Engkau tahu apa yang jadi kebutuhan kami dan Engkau sudah siapkan yang terbaik buat kami. Berdoa juga untuk jemaat yang sedang terganggu kesehatannya, dampak dari cuaca akhir-akhir ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, semua kelemahan tubuh kami sudah ditanggung di kayu salib Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada satupun lagi ya Tuhan, hal yang bisa membuat kami lemah, hal yang bisa membuat kami sakit ya Tuhan. Bahkan firman-Mu menyatakan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah sembuh. Oleh karena itu Tuhan, kami nyatakan sekarang Tuhan, malam hari ini sekali lagi Tuhan, semua umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah sembuh, sedang dalam proses pemulihan, sudah sembuh. Engkau yang memberkati setiap obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dan memberkati setiap tenaga medis atau siapapun juga yang merawat mereka. Sehingga Tuhan pakai mereka untuk memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kami berdoa, kami mendukung Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau panggil dan kirim, utus ke tempat ini ya Tuhan. Engkau yang tolong, Engkau yang nyatakan isi hati-Mu dan diri-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Agar supaya apa yang disampaikannya adalah kebenaran-Mu, firman-Mu ya Tuhan, bukan yang lain Tuhan. Dan pada waktu kami semua mendengarkannya, kami boleh diingatkan, ditegur, dinyatakan kesalahan kami, dan kami boleh dididik dalam kebenaran-Mu. Sepulang dari tempat ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, kemuliaan, sanjungan, pengagungan hanya bagi Engkau yang layak. Haleluya. Amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name.
setiap keadaan apapun Tuhan, Engkau akan tetap akan kami sembah. Kami gak mau penyembahan kami dikontrol oleh keadaan kami. Tapi kami mau Tuhan, penyembahan kami yang mengontrol keadaan kami. Karena kami percaya that you are so powerful. Engkau berkuasa, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau mampu melakukan segala perkara. Banyak orang prediksi tahun ini akan berat. But we know God that we are not alone. Kami tahu kami gak sendirian. Karena kami punya Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Berbicara kepada kami malam hari ini Tuhan. Supaya ada message Tuhan yang bisa kami pegang hari ini. Yang bisa kami lakukan. Kami gak mau jadi orang yang cuma simpen atau koleksi firman di pikiran kami. Lalu kami pakai buat hakimin orang-orang. No. Kami mau jadi orang-orang yang mendengar firman dan melakukan firman. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan. Lalu setiap puji-pujian yang kami sudah naikkan. Kami percaya Engkau disenangkan. Kami siap dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum duduk boleh gak beri tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani kita, saudara-saudara. Segitu aja nih, boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat teman-teman melayani kita. Saudara, thank you semuanya. Saudara-saudara, Anda mungkin bingung kenapa, nih orang kenapa sih suruh kita tepuk tangan buat yang pelayanan. Anda mesti tahu loh, sebelum Anda datang mereka udah datang. Sebelum Anda di sini untuk mikirin ibadah, mereka udah pikirin lagu-lagunya apa aja yang mereka udah siapin. Makanya gak ada salahnya kalau kita mau kasih tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman sudah melayani kita semuanya, saudara-saudara semuanya. Amin. Apa kabarnya malam hari ini saudara-saudara semua? Coba bilang kanan kirinya, ih kamu makin keren-keren deh, bilang gitu saudara-saudara. Terakhir saya kemari saudara-saudara tahun kemarin tuh hujan. Tapi hari ini puji Tuhan cerah banget, luar biasa ya. Makasih bisa ngelihat saudara-saudara muka-muka yang penuh dengan sukacita. Coba boleh kasih lihat gak muka sukacitanya seperti apa? Boleh kasih lihat kanan kirinya mukanya. Nah itu dia. Tepuk tangan buat Anda semua dulu saudara-saudara semua. Teman-teman musik bantuin saya ya. Terima kasih. Ini kayak disetrap loh, kesian diri semua. Gak mau duduk aja? Ya udah gak apa-apa lah ya. Derita loh. Oke. Hari ini kita mau belajar saudara-saudara. Tentang jangan takut. Sebelumnya kita baca dulu Matius 18 ayat 1 sampai 5. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Yang pertama itu saudara. Yang kedua, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yang ketiga, dan barang siapa menyambut seperti anak ini, saudara-saudara, seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara-saudara dengar baik, Tuhan kita kalau ngelakuin sesuatu itu pasti ada alasannya. Halo? Ya, waktu dia menempatkan anak kecil di tengah-tengah murid-muridnya yang lagi nanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Itu ada maksudnya. Ternyata saudara-saudara, Anda kalau baca ayatnya di Alkitab belajar dari anak-anak tuh gak ada. Ya, ayat itu diambil dari sini saudara-saudara, Matius 18. Kenapa sih Yesus menempatkan anak kecil di tengah-tengah murid-murid yang bertanya saudara-saudara? Karena ada 3 hal yang Yesus mau sampaikan kepada murid-murid. Yang pertama adalah, kalau lu gak tobat seperti anak kecil ini, lu gak bakal masuk kerajaan surga. Yang kedua, kalau lu gak rendahin diri seperti anak kecil ini, lu gak bakal masuk dalam kerajaan surga. Dan ketiga, kalau lu gak nyambut seorang anak seperti anak ini, lu gak bakal masuk dalam kerajaan surga. Tidak akan menyambut aku. Dari sini saya belajar saudara, ternyata Tuhan pengen kita seperti anak-anak. Anda pernah gak sih ngelihat waktu saudara-saudara nganterin anak-anak Anda ke sekolah minggu? Saya pertama kali pelayanan tuh ngiringin sekolah minggu waktu bertobat.
Gak bisa diterima dulu di panggung sini saudara-saudara. Gak ada yang mau, orang baru bertobat. Siapa lu? Mau langsung pelayanan? Gak bisa. Saya ngiringin sekolah minggu waktu itu. Anda tahu, selama saya ngiringin di sekolah minggu saya diberkati. Makanya para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sekolah minggu, yang di gereja ini, saya percaya saudara-saudara diberkati banget dalam pelayanan saudara-saudara semua. Benar gak saudara-saudara? Anda ngelihat, saudara-saudara, Anda akan ngelihat ada seorang anak dan beberapa banyak anak-anaknya itu sedang bernyanyi. Mereka tuh bernyanyi dengan puji Tuhan banget. Semangat. Gak ada yang ngelihat handphone, mikirin badan di sini tapi pikirannya kemana-mana, saudara-saudara. Gak ada. Mereka nyanyi-nyanyi dengan sepenuh hati mereka. Anda tahu saya belajar banyak banget. Makanya saudara-saudara, Tuhan suruh kita belajar dari anak-anak. Yang kedua, Anda kalau ngelihat ada anak kecil ya, waktu lagi digendong nih ya, waktu lagi digendong. Terus dilempar begini, sia, anaknya nangis sama ketawa. Hah? Kenapa om kira-kira ketawa om? Karena gak takut. Kenapa gak takut? Karena pasti ditangkap, bener gak? Gak mungkin tuh dilempar. Gak mungkin dong begitu. Karena dia tahu, papanya pasti akan nangkap dia. Kalau papa di sorga aja, tidak pernah melepaskan anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dia pasti akan selalu menjaga kita semuanya. Amin, saudara. Yang kedua, anak kecil. Ya, saudara-saudara, Anda punya masalah nih. Kita kan ciri-ciri orang dewasa adalah punya masalah, bener gak, saudara-saudara ya? Anak kecil masalahnya apa sih? Paling disuruh sekolah susah, ya dong. Apalagi sih ulangan paling seperti itu. Coba Anda kalau punya masalah berat. Misalnya contohnya nih ya, gak bisa makan besok. Anda panggil anak-anak yang umur 4 tahun dan 5 tahun, dudukin mereka. Duduk sini nak, papa mau ngomong. Kita ngomong serius ya nak. Papa udah gak punya duit, besok kita gak bisa makan lagi. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Kira-kira anak kecil bakal ngomong apa? Gak bakal ada respon? Oke, dia main lagi. Bener gak Bapak Ibu semua? Anak-anak seperti itu. Kenapa anak-anak seperti itu? Karena dia percaya bapaknya akan bisa memberikan makan buat dia. Seringkali kita yang katanya lebih dewasa, saudara-saudara. Seringkali kita yang sering bilang sama anak kecil, ah tahu apa lo masih kecil, nih makan asam garam kehidupan. Tapi imannya gak seperti anak-anak. Hari ini saya bilang sama saudara-saudara semua, jangan sampai iman percayamu luntur karena tekanan kehidupanmu. Tapi justru bersyukurlah dalam setiap tekanan kau masih tetap punya Tuhan. Amin. Kemarin tuh di Amerika saudara-saudara, gereja yang saya layani saudara-saudara, dia berdoa begini. Kami berdoa, kami putuskan roh-roh intimidasi, roh-roh yang menggadang banyak orang untuk beribadah, bangun rumah ibadah. Kami tolak dalam nama Yesus. Saudara-saudara, waktu saya naik ke mimbar, tau gak saya bilang apa? Stop doa kayak begitu buat Indonesia. Anda mungkin bingung, nih hamba Tuhan aneh di depan saya nih ngomong begitu. Dengar baik kan Anda? Dengar baik. Selama kita dikasih kenyamanan, percayalah kita gak butuh Tuhan. Karena iman Anda akan bertumbuh dalam ketidaknyamanan. Iman gak pernah tumbuh dalam kenyamanan. Halo? Gak pernah ada. Maka tuh saya naik ke mimbar, saya bilang begini, stop doa kayak gitu. Yang terjadi harusnya kami yang doain Anda dengan segala kenyamanan yang Anda miliki. Akhirnya apa yang terjadi di Amerika? LGBT legal. Aborsi legal. Same sex marriage legal. Saudara-saudara di Amerika. Kami harus berdoa untuk Anda semua. Saya bilang begitu. Anda mesti tahu. Saya lupa kasih videonya hari ini saudara-saudara. Tapi Anda mesti tahu. Kekristenan dari tahun ke tahun itu makin bertambah. You know why? Anda tahu kenapa? Karena iman-iman orang Kristen gak bisa dihadang cuman gara-gara rumah ibadah gak bisa dibangun. Iman orang Kristen gak bakal redup gara-gara gak bisa doa terus digerebek. No, kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa buat kita semuanya. Amin, saudara-saudara. Milikilah iman seperti itu, saudara-saudara. Apa kata firman Tuhan, saudara-saudara? Apa kata firman Tuhan? 1 Petrus 5 ayat 7. Firman Tuhan bilang begini. Serahkanlah apa? Serahkanlah apa? Segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab zaman sekarang anjing aja dipelihara dengan baik sama majikannya. Anda tahu
Kalau anjing pup, saudara-saudara, pupnya diambil sama majikannya. Itu di rumah saya, kalau bawa anjing saudara-saudara, pup nggak boleh tinggalin sembarangan. Bayangin, anjing aja dipelihara sama majikannya, apalagi kita. Pribadi yang lebih berharga. Waktu Tuhan ciptain tumbuhan, Tuhan bilang jadilah. Waktu Tuhan ciptain hewan, Tuhan bilang jadilah. Tapi waktu Tuhan ciptain kita, Tuhan bilang apa? Jadilah? No. Dia ambil debu dan tanah. Dia bentuk debu dan tanah itu serupa dan segambar dengan dia. Dan Anda jangan pernah lupa, dia hembuskan nafas kehidupannya. Berarti derajat kita jauh lebih tinggi daripada hewan-hewan. Kalau hewan aja dipelihara sama majikannya, percayalah. Kita semua dipelihara oleh Tuhan kita. Dan Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Kenapa saya kasih ayat ini saudara-saudara? Karena prediksi 2025 ini, saya kasih tau Anda ya, ini prediksinya nih ya. Saya ngomong ini bukan buat takut-takutin Anda. Tahun ini akan diprediksi, akan ada 500.000 orang yang di PHK. Tahun kemarin 70.000 orang. Beritanya ada, saya bukan ahli ekonomi, tapi saya suka ngikutin berita. 70.000 orang tahun kemarin yang di PHK. Tahun ini diprediksi 500.000 orang yang akan di PHK. Yang kedua, prediksinya apa lagi? Akan banyak perusahaan yang ditutup tahun ini. Paling baru Bukalapak. Perusahaan marketplace, saudara-saudara, tapi udah gak buka lagi layanan marketplace-nya. Bagaimana dia bisa hidup tuh? Semua layanannya ditutup. Anda mau beli apa tadinya? Beli barang. Di sana tadi bisa, sekarang udah ditutup. Udah gak ada lagi. Bakal banyak perusahaan yang ditutup. Kemarin saya dapat edaran dari grup klaster saya saudara-saudara bahwa akan ada unjuk rasa 400 sampai 500 orang di Unilever. Kebetulan rumah saya dekat banget sama Unilever, saudara-saudara. Itu mereka lagi demo gede-gedean. Tapi keren, busnya Big Bird. Gokil gak saudara-saudara? Demo busnya Big Bird. Gak ada tuh hibah utama tuh gak ada saudara-saudara ya. Big Bird mereka. 400-500 orang mereka lagi demo. Harga properti bakal turun katanya tahun ini. Harga-harga bakal naik. Pajak 12%. Gas yang sulit katanya. Itu prediksi tahun ini. Tapi sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 7. Apa katanya saudara-saudara? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kepadanya tuh kepada siapa? Tuhan ada banyak loh di dunia ini loh. Kepada Tuhan Yesus benar. Serahkanlah segala kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Ia yang memelihara kamu. Orang boleh ngomong apa aja buat tahun ini. Tapi apapun yang akan saudara-saudara terima, hal-hal yang gak enak, serahin semuanya sama Tuhan. Percaya deh, semua akan ringan karena kita melibatkan Tuhan. Amin. Karena saya penyanyi, saudara-saudara, saya sering banget tiap kali saya khotbah mau sambil nyanyi. Saudara-saudara mau nyanyi bareng-bareng sama saya gak kira-kira? Amin ya. Biar semakin semangat ya. Boleh minta di F. Ini lagu lama saudara-saudara. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Suaranya mana, keluarin dong. Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus serahkanlah. Mari sama-sama katakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Katakan, come on. Serahkan pada Yesus, Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Dengarkan ini sama-sama katakan apa? Tak pernah Dia janji hari kan panas. Apa? Dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Ada amin? Bila
Sama-sama angkat tanganmu, katakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah. Oh, that's right. Saya mau dengar jemaat saja katakan, keluarkan suaranya yang keras, come on. Serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Semua, oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan apa, saudara-saudara? Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai paling dahsyat dong. Tapi masalahnya, udah nyanyi nih kenceng-kenceng, tetap masih ada yang gak percaya loh. Bohwat deh, Tuhan bohwat saudara-saudara. Udah gak tahu mesti gimana lagi. Di sini saya coba lampirin saudara-saudara, apa yang bisa bikin kita gak percaya sama Tuhan. Yang pertama, waktu kita takut dan khawatir yang berlebihan. Dengar baik. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen kita boleh takut gak? Boleh mulai diam, tahu gue ngomong gue salah nih. Gitu. Boleh takut gak? Normal gak? Normal. Bukan berarti saya, Bapak Gembala, setiap pastors yang di sini saudara-saudara, itu gak pernah takut. Kita kalau lewat naik motor malam-malam saudara-saudara jam 2 pagi lewat Kalimalang juga takut. Beneran. Tuhan membantu. Iya bener Tuhan bantu. Tapi kan sekarang sendirian nih. Takut. Khawatir wajar gak? Wajar gak? Wajar. Itu hal yang sangat normal. Jadi takut dan khawatir itu wajar banget. Tapi tahu gak yang gak wajar apa? Takut dan khawatir yang berlebihan. Itu yang gak normal. Saya mesti ngomong ini ya, Bapak Ibu semua ya. Waktu Anda takut dan khawatir berlebihan, Anda sedang menghina Tuhan. Anda sedang menghina Tuhan. Loh Pak Martin, jangan sembarangan. Kok menghina Tuhan? Di masa lalu Anda banyak masalah gak? Banyak gak masalah? Bukan banyak, banget. Banyak banget saudara-saudara, bukan cuma banyak doang. Banyak apa? Banget. Banyak banget masalah-masalahnya. Tapi lewat gak? Semua beres gak? Siapa yang tolong? Ingat Tuhan ada banyak tadi. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Masalah yang banyak itu di masa lalu kita. Semua lewat gara-gara siapa? Tuhan Yesus. Buktinya ada banyak loh. Kok masih ragu? Udah jelas-jelas Tuhan tolong. Kenapa mesti ragu? Serahin semuanya sama Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi gak perlu punya rasa takut dan khawatir berlebihan. Percaya saja. Amin, saudara-saudara. Gak perlu berlebihan. Yang kedua,
Kita baca dulu kitab Amsal, saudara-saudara. Kitab Amsal, pasal yang ketiga 25-26. Dengar baik. Janganlah takut kepada apa? Masalah datang tiba-tiba atau janjian. Ada gak orang mau perang janjian, saudara-saudara? Besok ya, aku mau perang, kamu tungguin aku. Jam 7 aku mau ngebom. Ada gak kayak gitu, saudara-saudara? Gak ada. Orang namanya mau perang tuh pasti gak pernah janjian, langsung. Dan orang kalau mau dikasih kejutan, siapa yang pernah dikasih kejutan tuh ulang tahun? Pernah? Pernah ya? Ibu pernah dikasih? Dibilangin gini gak, Bu? Ibu namanya siapa kalau boleh saya tahu? Ibu Deni. Yeni. Oke. Bu Yeni, besok kita mau kasih kejutan nih. Ibu mesti kaget ya mukanya ya. Ada gak kayak gitu, Bu? Ada gak, saudara-saudara? Kalau dikasih kejutan janjian dulu. Besok jam segini gue ke rumah lu ya. Gue mau kasih kejutan sama lu. Tapi muka lu kayak terkejut gitu ya. Oke, sip. Datang besoknya. Tok, tok, tok. Pas buka, surprise. Telat lu, telat. Surprise-nya telat. Telat, ulang. Ada gak kayak gitu? Gak ada. Di mana-mana orang kalau mau kasih kejutan tuh tiba-tiba. Sama juga dengan firman Tuhan ini, saudara-saudara. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba. Atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan apa? Menjadi sandaranmu. Dan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi waktu masalah itu datang, gak perlu berlebihan. Tetap percaya. Percaya. Saya sebagai bapak, gak bakal pengen. Anak saya baru sakit, kan lagi musim ya, batuk ya. Sekarang saudara-saudara ya. Batuknya saudara-saudara, ini gak berhenti-berhenti. Terus-terusan, non-stop. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan pindahin batuknya ke saya. Anda relate gak sama saya saudara-saudara? Kalau anak Anda sakit, Anda pernah gak doa gitu sama Tuhan? Bayangin, kita bisa begitu sama anak kita loh. Apalagi Bapa di sorga. Kasihnya lebih besar daripada Bapak-Bapak di dunia. Makanya mulai hari ini gak punya rasa takut dan berlebihan. Serahin semua sama Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kenapa kita bisa tetap kurang percaya sama Tuhan? Karena kita suka overthinking. Halo? Overthinking itu apa sih? Sesuatu yang gak perlu dipikirin. Anda tahu gak penyebab kita hidup di dunia ini dan berorganisasi, saudara-saudara? Kadang-kadang kita suka berasumsi. Lagi khotbah begini, saudara-saudara, tiba-tiba ada yang lagi ngomong berdua ketawa-ketawa. Langsung kita mikir, wah pasti ngomongin gue itu. Bener gak Bapak Ibu? Bener gak? Dulu saya, saudara-saudara, suka overthinking waktu lagi khotbah. Saya tuh pertama kali khotbah, saudara-saudara, itu tahun 2010. Pertama kali khotbah. Ya, undangannya belum sebanyak sekarang khotbahnya. Tapi mulai ada tuh di youth, di mana. Nah, Anda tahu gak saudara-saudara? Suka terintimidasi waktu ada jemaat yang waktu saya khotbah lagi begini. Suka begitu tuh. Anda tahu saya mikirnya apa? Berarti khotbah gue jelek. Berarti gue gak bagus di khotbahnya. Anda tahu saudara-saudara, saya punya mentor di gereja kami. Dia sekarang jadi associate pastor bagian community. Kalau saya gak salah namanya Alfi Raja Gugup. Dia punya masalah yang sama-sama saya. Terus dia bilang apa saudara-saudara? One day dia belajar bahwa ternyata firman Tuhan memang bukan buat semua orang. Waktu firman itu diperdengarkan. Setiap orang yang menangkap firman itu akan dapat bagian dalam dirinya. Tapi kalau memang itu bukan buat dia, ya dia gak bakal dapat apa-apa hari itu. Jadi jangan terintimidasi. Karena setiap orang akan punya caranya Tuhan sendiri untuk menerima berkat firman Tuhan. Semenjak itu saudara-saudara, mau lu tidur mau lu merem, terserah lu. Mau telentang di depan saya, I don't care. Karena buat saya yang terpenting firman Tuhan dinyatakan untuk mengubah hidup setiap orang. Amin. Gak perlu overthinking. Diomongin orang dikit, tasnya baru tuh. KW plus. Belinya di Hong Kong tuh, yang masuk-masuk ke ganggang tuh. Mau KW kayak mau enggak peduli amat sih. Emang gue minta sama dia duitnya. Halo? Gak usah pikirin apa kata orang, saudara-saudara. Kenapa? Capek. Beneran deh. Kitab Roma pasal 12 ayat ketiga bilang begini saudara-saudara. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Baca kencang-kencang. 1, 2, 3. Janganlah apa? Belum keluar. Maaf, terlalu bernapsu saudara-saudara. Siap? 1, 2, 3. Janganlah
Kok yang ini? Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Enggak apa-apa. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Amin. Tepuk tangan dong multimedia kita di belakang dong, saudara-saudara dong. Enggak apa-apa, oke? Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. 1, 2, 3. Jadi firman Tuhan ini bilang, gak usah mikirin hal-hal yang lebih tinggi yang bisa kita pikirin. Ngapain? Bikin capek diri sendiri. Saya ingat banget, kalau Anda ngelihat ada sebuah cuplikan wawancaranya Bobby Saputra. Dia kan ngomong Bobby Saputra gitu ya saudara. Ditanya sama Deddy Corbuzier, can you give one advice to all my audience here? Dia bilang ini, the first thing is, surrender all to Jesus. Anda tahu, Deddy Corbuzier kan baru convert ya, saudara-saudara. Dia diem gitu. Dia diem, I know, dia bilang gitu. Tapi kasih yang real. It's real man, kata dia begitu. Ini beneran. Tapi kamu kan bisa lakukan sesuatu dengan apa yang kamu bisa lakukan sendiri. It's hard bro, dia bilang gitu. It's hard. Lean on Jesus. Anda bisa bayangin gak saudara-saudara? Orang dia pakai di marketplace bisa ngomong seperti itu di depan banyak orang. Dan itu sekarang diambil, dicuplikan-cuplikan akun-akun rohani, saudara-saudara. Banyak sekali. Berat, nanggung semuanya sendiri. Sama kayak ceritanya Dilan. Kamu jangan kangen sama aku. Kenapa? Berat aku saja. Au! Sama. Yang lebih tinggi dari patutnya kita pikirkan, gak usah dipikirin. Malah nanti overthinking, akhirnya kita gak tenang. Kita jadi gak bisa mikir buat masa depan kita. Serahin semua sama Tuhan Yesus sebab Ia yang memelihara kita. Jadi gak perlu banyak pikirin, jalanin aja. Kita percaya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Amin, saudara-saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, kenapa orang bisa gak percaya? Karena suka trauma sama masa lalu. Pernah punya pengalaman gak enak sama seseorang, terus menilai hal ini bakal terjadi lagi. Dengar baik saudara-saudara. Apa yang Anda alami di masa lalu Anda tidak akan menggambarkan apa yang terjadi di masa depan Anda. Anda mesti ingat itu. Gak ada satupun orang di ruangan ini yang gak pernah gagal dan gak pernah salah. Anda harus ingat itu. Semua orang pasti pernah gagal dan pasti pernah salah. Gak bakal gak pernah. Semua pasti pernah. Kalau Anda gak pernah gagal, Anda gak pernah salah. Percayalah, Anda gak pernah belajar apa-apa. Tapi justrulah itulah tujuan Anda gagal dan Anda salah. Supaya Anda belajar jadi lebih baik lagi. Makanya gak perlu trauma dengan apa yang Anda lakukan di masa lalu. Kalau dulu salah ya udah, belajar dari kesalahan Anda dan jadi lebih baik lagi. Amin. Karena kalau Anda trauma sama masa lalu Anda, itu bikin Anda gak bakal bisa maju ke depan. Anak-anak zaman sekarang bilang, move on dong. Masih di situ-situ aja loh. Dengar baik. Yang Anda gak bisa balikin itu waktu, saudara-saudara. Anda diem di situ ngeratapin masa lalu Anda, ngeratapin masalah Anda. Anda gak bakal kemana-mana, Anda di situ-situ aja. Sedangkan orang-orang udah pergi kemana-mana. Dan waktu Anda sadar, waktunya udah gak bisa dibalikin lagi. Anda mesti ingat, waktu ini semakin cepat loh. Beneran, cepet banget. Makanya buang tuh trauma masa lalu. Firman Tuhan katakan, Yesaya 43, 18 saudara-saudara. Janganlah ingat apa? Hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apa contohnya? Omongan orang. Omongan mertua. Yang senyum-senyum kayak pengalaman banget tuh ya. Padahal orangnya udah mati saudara-saudara. Masih terus dipikirin, bego aja kayak begitu. Kalau Anda di rumah punya tong sampah gak? Pernah gak? Pernah gak? Punya gak? Kok pernah gak sih? Punya? Kalau udah penuh sampahnya diapain? Bener, disayang-sayang kali. Oh sampahku. Engkau indah banget ya. Tumpukan-tumpukan plastik itu di kanan kiri Anda. Apakah begitu? Ditanya kalau kita mah koleksi apa misalnya gitar gitu ya.
koleksi jam tangan atau apa. Ini koleksi, ini lihat koleksi gue nih. Sampah-sampah gue. Ada gak kayak gitu saudara-saudara? Gak ada. Orang sehat kalau ada punya sampah langsung diapain? Kenapa? Bau, penyakitan. Nah kita tahu punya sampah di rumah kita buang. Dan ini seringkali omongan orang kita simpen. Sampah harus diapain? Buang. Ada orang ngomongin kita, dengar baik, tersinggung, itu pilihannya kita loh. Jadi Anda yang nentuin tersinggung apa enggak tuh Anda. Hari ini tentukan dengan bijaksana. Supaya Anda semua bisa terhindar dari yang namanya kerutan-kerutan di masa muda. Kenapa? Karena nyimpen-nyimpen yang dulu-dulu. Itulah kenapa akhir-akhir zaman ini saudara-saudara banyak anak muda udah pada ke Korea semuanya. Beneran, Anda kalau nonton TikTok saudara-saudara tuh Korea sekarang operasi plastik banyak dan laku banget. Gara-gara apa? Itu dia trauma masa lalu, overthinking sama takut yang berlebihan. Padahal udah jelas obatnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus. Sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi hari ini stop trauma sama masa lalu. Supaya kita semua bisa terima yang terbaik daripada Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lalu bagaimana caranya dong? Supaya kita bisa tetap percaya sama Tuhan. Waktu saya tinggal 8 menit saudara-saudara. Saya coba jabarkan dengan cepat kepada Anda semua. Bagaimana kita bisa tetap percaya? Yang pertama, Anda mulai catat ini. Anda harus berdamai dengan keadaan. Selama Anda gak berdamai dengan keadaan, percayalah Anda akan tetap di sana dan gak pernah pergi kemana-mana. Dan bahkan kalau Anda gak berdamai dengan keadaan, percayalah Anda bisa nularin hal itu kepada banyak orang. Orang yang gak berdamai sama keadaan, waktu seorang suami menyakiti istri, pasti istrinya akan ngomongin suaminya kepada anak-anaknya. Bener gak saudara-saudara? Itu yang terjadi. Di kubu gereja juga sama. Kalau dia belum berdamai dengan keadaan, percayalah dia akan cari kubu untuk ngomongin orang itu. Selama Anda tidak berdamai dengan keadaan Anda, hidup Anda gak bakal pernah tenang. Saya mau kesaksian ya sama saudara-saudara semua. Saya hidupnya dulu berantakan banget. Parah banget. Pakai narkoba, bandar narkoba, jadi geng motor. Saya ngerampok orang, semuanya saya lakukan itu. Waktu 90-an saudara-saudara jadi pachinko, pasukan Cina Kota. Beneran, saya ini Hitachi. Anda lihat mata saya. Mungkin dia bilang, itu orang tidur ya tadi ya. Enggak, memang segini dari pabriknya. Ya cuma segini-gininya. Saya dulu ikut di pachinko saudara-saudara, pasukan Cina Kota di kota dulu. Beneran. Anda tahu gak gara-gara apa? Gara-gara ada satu orang di rumah yang tidak berdamai dengan keadaan. Siapa? Papa saya. Waktu krisis moneter saudara-saudara, usahanya bangkrut. Dia gak bisa terima kenyataan itu. Akhirnya dia cuma ngelakuin 3 hal. Makan, tidur, nonton. Makan, tidur, nonton. Makan, tidur, nonton. Kami gak bisa sekolah. Rumah disita sama bank. Papa punya utang sama bank waktu itu 300 juta. Itu gede banget. Kami gak bisa sekolah karena gak punya uang. Tapi mama saya yang sekarang tinggal sama saya, saudara-saudara. Dia dengan jalan yang pincang karena osteoporosis, saudara-saudara. Dia yang kerja mati-matian supaya kami bisa lulus sekolah. Papa saya ngapain? Tidur, makan, nonton. Tidur, makan, nonton. Karena saya ngelihat papa yang seperti itu, saya malas di rumah. Dalam rumah tangga cuma ada 2 yang dihasilkan. Kalau nggak surga, ya. Kalau nggak surga, ya neraka. Karena saya nggak nemuin surga di rumah. Saya cari surga di tempat lain. Sayangnya surga yang saya dapatkan surga yang salah. Wah badung banget saya dulu. Beneran. Kenapa? Cuman gara-gara satu orang yang gak berdamai dengan keadaan. Hari ini saudara-saudara, apapun keadaanmu, berdamai dengan itu semua. Berdamai dengan itu semua. Belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan Anda mengucap syukur kepada Tuhan, Anda akan bisa lebih tenang. Kalau Anda bisa mengucap syukur sama Tuhan, percayalah, Anda akan punya pikiran-pikiran untuk maju ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Minta di G. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan sama-sama. Ku mau
Engkau selalu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Belajar ngucap syukur. Kenapa saudara-saudara? Karena firman Tuhan katakan, Amsal 23:18, katakan begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tetap percaya, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap percaya? Yang kedua, berharap kepada Tuhan. Gak ada cara yang lain. Anda mau berharap pada siapa? Manusia, Anda kecewa. Anda mau berharap pada siapa? Semua orang dalam dunia ini akan membuat Anda kecewa. Cuma Tuhan doang yang tidak pernah mengecewakan kita semuanya. Amin, saudara-saudara. Apapun masalah Anda hari ini, saya tahu mungkin gak mudah. Saya tahu mungkin berat, saudara-saudara. Gak gampang untuk terus berharap sama Tuhan. Tapi ingat, Tuhan kita besar. Kemarin saya ngelihat, saya baru nge-gym, saudara-saudara. Saya ngerasa badan saya udah 1 kuintal, saudara-saudara ya. Udah gede banget kayak ini upacara korban saya bakal dicari dan dipotong kayaknya gitu ya. Terus saya pergi, saya join member di satu clubhouse di daerah BSD, saudara-saudara. Waktu saya lagi treadmill, saudara-saudara, itu ada iklannya. Iklan, saya lupa iklan apa, itu yang meranin Yura Yunita, saudara-saudara. Ya dia iklannya, dia lagi push up, saudara-saudara. Push up kayaknya berat banget gitu loh, saudara-saudara. Berat sekali seperti itu. Tapi tiba-tiba dari angle yang berbeda, saudara-saudara, ternyata dia bukan lagi push up yang di bawah. Ternyata cuma nempelin badannya begini doang. Dengar baik. The way you see the problem is the problem. Bagaimana Anda melihat masalah Anda, itu mungkin jadi masalah yang sesungguhnya. Kalau Anda ngeliat perspektifnya, di hadapan Tuhan, percayalah, Tuhan gak pernah bikin hal-hal yang gak baik dalam kehidupan kita. Roma 8:28, satu-satunya yang Tuhan bisa kerjakan adalah kebaikan. Makanya hari ini, karena lagi Anda punya masalah, terus berharap sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Boleh minta di A coba. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. New Identity Church, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan
Bilang sama masalah Anda, kita punya Tuhan yang besar. Bilang sama sakit Anda, kita punya Tuhan yang besar. Percaya, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus. Sebab Ia yang memelihara kamu. Yang terakhir, boleh saya minta 5 menit dari waktu Anda, saudara-saudara? Ya, poin terakhir. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap percaya kepada Tuhan? Gak ada cara yang lain. Berserah kepada Tuhan. Kita mesti akuin loh, kita gak ngerti apa-apa. Kita harus akuin, kita gak tahu apa-apa. Gak ada satupun orang yang tahu bakal ada kebakaran besar di Los Angeles kemarin. Kalau mereka tahu, saudara-saudara, gak bakal ada korban. Gak bakal ada yang tahu bahwa Delta Air kemarin baru jatuh dari Toronto, saudara-saudara, dan 3 orang meninggal. Kalau orang tahu, saudara-saudara, mereka gak bakal ada di situ. Ini sama kayak cerita Sydney, saudara-saudara. Waktu dia cerita sama saya, saudara-saudara, Anda tahu kejadian WTC yang di New York, pesawat nabrak itu, saudara-saudara. Harusnya dia ada di salah satu pesawat itu, saudara-saudara. Sydney Mohede, harusnya ada di pesawat itu, harusnya. Tapi you know what? Tiba-tiba, without no reason dia gak boleh naik atau gak bisa apa, saya gak ngerti, tiba-tiba dia gak ada di pesawat itu. Lucky for him, tapi kita gak ada yang tahu masa depan kita seperti apa. Sekali lagi prediksi 2025, dari setiap hal yang saya bacain tadi, mungkin bikin kita, aduh gimana ya. But anyway, again, itu kata manusia. Kita punya Tuhan yang besar. Saya terlalu percaya, kalau ikutin tracknya Tuhan, masa depan kita akan baik-baik aja. Mungkin gak mudah, mungkin berat. Tapi saya percaya, setiap pelari itu gak pernah dinilai dari start. Pelari itu pasti dilihat dari akhirnya, finish line-nya. Anda mungkin di awalnya Anda telat larinya. Anda mungkin di awalnya Anda takut. Tapi percayalah, lewat kekuatan dari firman Tuhan. Dan kekuatan dari hubungan Anda dengan Tuhan. Percayalah, Anda akan menyentuh garis finish sebagai pemenang. Bilang kanan kirinya, you are the winner. You are the winner. Minta di-say bro. Tak pernah kau meninggalkanku. Kau Tuhan yang menyertaiku. Lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku. Firman-Mu yang selalu hiburku. Memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu. Tenanglah jiwaku dalam-Mu. Katakan, yang terbaik pasti akan datang. Amin Tuhan. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Mari sama-sama katakan, tak pernah kau meninggalkanku. Kau Tuhan yang menyertaiku. Kau Tuhan yang menyertaiku. Lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku. Firman-Mu yang selalu hiburku. Memberi kekuatan untukku. Memberi kekuatan untukku.
sirnalah, sirnalah setiap rasa takut dan ragu. Tenanglah jiwaku dalam-Mu. Semua yang terbaik pasti akan datang. Masa depan penuh harapan, masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan, tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Yang terbaik, yang terbaik pasti akan datang. Oh, masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Kami percaya Tuhan, masa depan kami penuh dengan harapan. Yang terbaik di depan kami. The best is yet to come. Kami percaya Tuhan, apapun yang diprediksi orang untuk tahun ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya, sebagaimana Bapa sayang kepada anaknya, demikian pula Engkau mengasihi kami. Kami gak mau takut, khawatir berlebihan menanggapi semuanya itu. Kami gak mau overthinking. Bahkan kami gak mau korek-korek hal-hal yang terjadi di masa lalu kami hingga membuat kami jadi trauma. Tetapi hari ini kami mau berdamai dengan keadaan. Mengucap syukur. Karena kalau kami gak pernah damai, kami gak pernah tenang. Kalau kami gak pernah tenang, kami gak pernah menang. Pimpin kami Tuhan. Supaya kami bisa berdamai dengan keadaan yang sedang kami alami hari ini. Sebab kalau kami berdamai, kami pasti akan Tuhan berikan hikmat untuk bisa menjalani hari-hari ke depan. Tentunya dengan penyertaan daripada Tuhan. Kami mau bilang sama setiap hal-hal yang terjadi kepada hidup kami, bahwa kami punya Tuhan yang besar. Sakit kami, masalah kami, apapun itu, kami mau bilang, Tuhan kami besar. Terima kasih buat firman hari ini Bapak. Kami percaya, kami belajar sesuatu. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati setiap leaders di tempat ini, berkati setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, sekolah mereka, kehidupan mereka. Pimpin mereka Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah belajar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Thank you semuanya, God bless you. Shalom NIC fans, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home.
Kami senang sekali menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau ITM setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami harap Bapak Ibu berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, mulai Januari ini sampai seterusnya, ibadah youth diadakan setiap minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Selain itu, akan ada konseling pelepasan. Jika ada yang mau konseling dan didoakan, bisa mendaftarkan di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 14.00 sampai jam 16.00 setelah ibadah women di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu terutama di bidang multimedia, Kid Church, pendoa, dan pemain musik dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi di sana. Juga Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Sekian Weekly News dari NIC. Happy Sunday and God bless you. Yeay. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi dong, beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Evangelis Martin Sunardi. Berdamai dengan keadaan. Sama kayak saya sedang berdamai dengan timbangan yang gak kunjung ke kiri, Pak. Jadi saya berserah saja ya. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih buat Evangelis Martin Sunardi. Semoga Evangelis Martin Sunardi diberkati pelayanannya, keluarganya, dan juga pekerjaannya. Speed recovery buat anaknya. Baik, saya mau menyapa buat Bapak Ibu Saudara, apakah ada malam hari ini yang baru pertama kali ikutan ibadah tengah minggu bersama NIC? Boleh lambaikan tangannya. Oh, haleluya. Semua kita jemaat yang setia kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, jangan lupa ibadah raya setiap hari Minggu diadakan jam 9.30 dan juga jam 11.30 di New Identity Hall di tempat ini. Jangan lupa bawa saudara-saudara kita seiman untuk menerima berkat Tuhan di hari Minggu. Juga jangan lupa ibadah youth buat anak muda tetap hadir di jam 3 sore setiap hari Minggu. Serta ibadah tengah minggu tanggal 27 Februari akan dilayani oleh Pastor Christopher Tapiheru. Jangan lupa ya, datang lagi ya ibadah tengah minggu, bawa saudara-saudara seimannya ke NIC. Dan pengumuman selanjutnya NIC Cell Group. NIC punya komsel namanya Cell Group, diadakan di 4 wilayah, dibagi 4 wilayah. Ada Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Bekasi Timur. Buat Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk saling mendoakan, saling berbagi kesaksian, boleh ikut ibadah Cell Group di NIC. Nanti untuk pengumuman lebih lanjut boleh tanya ke usher kita yang ada di lounge. Dan ibadah kaum wanita NIC sudah dimulai buat para wanita-wanitanya Tuhan. NIC mempunyai komunitas yang dinamakan Wings, sudah dimulai di tanggal 13 minggu lalu. Ibadah perdana di tempat ini, puji Tuhan semua berjalan dengan baik dan banyak wanita-wanitanya Tuhan yang luar biasa hadir di tempat ini. Dan saya mau mengingatkan kembali, Wings akan berlangsung setiap 2 minggu. Ibadah selanjutnya nanti akan diadakan tanggal 27 Februari di hari Kamis jam 11 siang. Pastikan para wanita-wanitanya Tuhan untuk tetap hadir ikut ibadah Wings di hari Kamis tanggal 27 Februari. Ajak teman-teman wanitanya, tidak hanya ibu-ibu tapi wanita, untuk bisa menerima berkat Tuhan di hari Kamis tanggal 27 Februari.
Dan juga setiap hari Kamis ada konseling dan pelepasan pukul 2 siang. Bila ada yang tergerak dan ingin melakukan konseling, pelepasan, silakan dapat menghubungi dan mendaftar di Kak Eva di nomor berikut ini. Nah, sebentar kita akan memberikan persembahan buat Bapak Ibu Saudara. Persembahan bisa dilakukan dimasukin ke amplop dan juga boleh di scan barcode yang ada di layar. Amplopnya boleh dimasukin ke kotak persembahan sebelah kiri pintu keluar. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di ibadah tengah minggu di hari Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menerima persembahan, saudara. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Shalom Bapak Ibu terkasih yang Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Martin Sunardi yang telah melayani firman pada hari ini dan kami sangat diberkati. Ayo kita, mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami boleh datang kembali kepadamu Tuhan. Membawa hati kami menaikkan pujian, ungkapan syukur kami atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah Tuhan yang kami nikmati. Kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kuasa, ada berkat, ada mujizat, kelimpahan boleh terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang disampaikan kepada kami di mana Engkau mengajarkan kami Tuhan. Kami boleh belajar dari anak kecil Tuhan yang mempercayakan kepada Bapaknya Tuhan. Kami boleh berdamai dengan keadaan Tuhan. Kami boleh mengucap syukur dalam segala keadaan Tuhan. Menghadapi situasi yang tidak pasti ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami Bapa. Jemaat yang datang pada malam hari ini Tuhan dengan segala pergumulan mereka Tuhan. Engkau Allah yang menilik hati mereka Tuhan. Bila mereka mengalami sakit Engkau sembuhkan. Mengalami terikat Tuhan lepaskan. Mengalami jalan buntu Tuhan bukakan jalan. Bergumul dengan usaha pekerjaan Tuhan bukakan jalan juga buat mereka Tuhan. Juga yang bergumul akan ekonomi rumah tangga Tuhan. Engkau pelihara dengan cara-Mu yang ajaib Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang ke tempat tujuan masing-masing. Pasukan malaikat akan menyertai hidup perjalanan kami, tibakan kami sampai tujuan dengan segala baik. Dan Kau akan mempertemukan kami kembali ibadah yang akan datang yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari kita arahkan hati kita dan mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus yang menyertai kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan permai. Setiap kita yang telah terima berkat bersama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Selamat hari Kamis, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Kerajaanmu jadilah